Ya, selamat pagi semua teman-teman dimanapun berada. Ada 3 kunci yang ingin kita pelajari, kita pahami, dan bisa kita terapkan di dalam mengisi kehidupan yang berkualitas. Apa itu? 3 kata kunci. Kata kuncinya yaitu olahraga, olah ragi, dan olah ragu. Saya ulangi, olahraga, olah ragi, olah ragu. Kalau soal olahraga, pasti teman-teman semuanya saya yakin sudah banyak yang menikmati kehidupan yang sehat, penuh semangat, vitalitas, karena rajin berolahraga. Dan ini semoga tetap kita komitmen memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ya. Lalu kita tahu olahraga yang baik tentu teratur, itu sangat baik. Begitu bukan dadakan ya. Dan kita perlu melatih dari hal-hal kecil saja, dimulai dari membiasakan diri kalau punya sering naik kendaraan, memarkirkan mobil atau motor jauh dari tempat tujuan spot atau titik persinggahan, sehingga dengan berjalan kaki yang eh, lama atau jauh membuat kita mengolahragakan diri sendiri. Itu salah satu kebiasaan baik. Jangan membiasakan memarkir yang paling dekat yang membuat kita hampir tidak pernah jalan kaki. Ya. Ada lagi salah satu kebiasaan yang membuat kita olahraganya bisa teratur, yaitu ibu-ibu biasa menjalankan ini. Karena saya pernah sebagai guru les privat bahasa Inggris, saya beberapa kali mengajar les privat kepada ibu-ibu, baik les privat sambil mereka di mall, sambil mereka belanja di shopping center atau di restoran. Dan saya tanya kebiasaan ibu-ibu bagaimana kalau mengolahragakan diri. Mereka bilang gini, Pak, kalau kami mau belanja, katakanlah di mall itu ada 5 lantai atau 6 lantai, dan kami sudah tahu barang itu ada di lantai 2. Kami pergi ke lantai 6 dulu, Pak. Jadi kelilingi lantai 6, lantai 5, lantai 3, lantai 1 dulu, terakhir ke lantai 2. Keliling-keliling, bisa sampai nggak sadar kita udah berapa kilometer jalan kaki. Sehingga sehat kan, katanya. Saya bilang, ya betul juga ya, ibu-ibu yang les sama saya itu, ya mereka membiasakan diri seperti itu, jadi tidak langsung katanya beli mana yang ada terdekat. Kalau laki-laki biasanya kalau ke mall, kalau misalnya atau shopping center, mau beli buku ya udah langsung di mana buku langsung ya. Nah, baru duduk atau minum atau gimana. Kalau ibu-ibu biasa nggak, kalau mau bilang di mana buku dia nggak ke situ dulu, cari dulu lihat-lihat yang lain, baru terakhir ke tempat buku. Ini salah satu kebiasaan yang termasuk dalam mengolahragakan diri. Tadi yang kedua saya katakan olahragi. Ya, olahragi adalah salah satu pengetahuan yang perlu dipahami, terutama untuk yang beraktivitas kuliner, karena kita tahu ragi itu adalah salah satu bagian dari fermentasi atau alat bahan untuk membuat masakan bisa diolah, baik membuat tape, membuat tempe, dalam berbagai bentuk kuliner itu menggunakan atau membuat roti, kue tertentu menggunakan ragi. Tentu kita tahu ragi ini perlu dipahami ya, ada ragi untuk roti, ada ragi untuk tempe, ada ragi untuk tape, jadi perlu dipahami. Adik-adik yang pelajar juga perlu memahami ini, mengetahui ini. Bisa diterapkan di dalam kehidupan, terutama kalau dia bekerja di bagian kuliner. Nah, ada satu hal yang perlu kita pelajari, sedikit saja ragi bisa menghamirkan atau meluruhkan atau mempengaruhi seluruh adonan yang begitu banyak. Ragi itu katanya kalau ditaruh sedikit saja, sehingga hanya dengan ditabur atau dilengketkan sedikit saja hasilnya merembes. Nah, dalam hal ini kita perlu mengolah ragi di dalam kehidupan kita.
Ragi itu bisa berupa dalam kehidupan yang non-kuliner adalah sesuatu mindset, sesuatu pandangan. Bayangkan kalau ada orang terbiasa untuk melihat di dalam media sosial, baik apakah YouTube, apakah Instagram, apakah Facebook, atau grup-grup WA lainnya, melihat ada ocehan, melihat ada sungut-sungut, melihat ada kata-kata sensitif atau kata-kata yang pesimistis dilontarkan oleh orang-orang yang sedang di dalam kegalauan. Ini bisa menjadi ragi yang menghamirkan, bisa mempengaruhi seluruh anggota dalam grup itu. Itu sebabnya jangan membiasakan diri untuk mengeluh di dalam media sosial. Jangan membiasakan diri untuk mengadakan ujaran kebencian di dalam media sosial. Karena media sosial itu bukan untuk menghamirkan, mempengaruhi secara negatif. Media sosial adalah tempat untuk hal yang berguna. Sangat disayangkan apabila ada orang menggunakan YouTube, Instagram, atau media sosial untuk mengadakan ujaran kebencian. Salah satu yang paling berbahaya adalah ujaran kebencian melalui politik identitas. Politik identitas adalah salah satu hal yang membuat kemajuan bangsa terhambat. Terjadi polarisasi, terjadi saling benci, seperti yang terjadi di dalam Pilkada DKI, pemilu Pilpres 2 kali, 2019 juga dan 2014, yang membuat masyarakat resah, cemas, dan gelisah. Dan akibatnya sampai sekarang terjadi pengkubuan atau polarisasi yang berbahaya. Apabila tidak dikendalikan, apabila tidak diatasi, ini akan menimbulkan kemacetan, kemandekan dalam dunia politik yang tidak sehat. Waspada dengan ragi-ragi dunia politik yang bernama politik identitas. Yang ketiga, kita perlu dalam olah ragu. Apa olah ragu? Nah, olahraga sudah tahu pasti dengan fisik, ya. Olahraga adalah mengolah bahan makanan, dan olahraga sangat penting. Sebagai contoh, apabila ada saudara atau orang yang tidak dikenal datang kepada kita menyampaikan informasi, ya, atau coba-coba pura-pura bertanya, banyak korbannya loh, teman-teman. Kalau tidak ada olahraga, ternyata kita perlu sedikit banyaknya memiliki olahraga. Kita harus ragu dulu kepada informasi yang belum valid. Kita harus kritis dulu terhadap informasi yang belum benar terbukti. Isu-isu beredar ada kalanya menimbulkan perpecahan. Ada kalanya orang menjadi korban hipnotis karena terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal, yang terlalu so akrab, pura-pura bertanya ini itu, pura-pura mungkin memegang kita, ya, so akrab. Nah, padahal dia dengan menepuk pundak saja orang bisa menghipnotis. Jadi kita perlu olahraga dalam arti kita ragukan dulu. Jangan 100% percaya untuk setiap isu yang belum terbukti. Hoax bisa memakan korban banyak orang, hampir sama dengan ragi tadi apabila kita tidak memiliki olahraga. Olahraga adalah untuk kesehatan mental dan jiwa. Olahraga itu untuk kesehatan fisik. Olahraga itu untuk kesehatan makanan. Sedangkan olahraga adalah untuk pertahanan diri kita terhadap gangguan yang berupa hipnotis, hoax, isu-isu yang sensitif yang berbahaya, juga politik identitas perlu kita tolak dengan olahraga. Kita katakan no untuk setiap informasi yang menyesatkan. Kita katakan no atau I don't believe, saya tidak yakin untuk setiap ajakan kepada ujaran kebencian, ajaran untuk yang membenci satu sama lain, ujaran sara yang menyesatkan, politik identitas yang membuat masalah tidak tuntas, semuanya harus kita tolak dengan olahraga. Salam olahraga, salam olahragi, dan salam olahraga.